Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena mulai minggu ini kerajaan sudah membenarkan gereja-gereja dibuka semula dan mula beribadah dengan mengikuti SOP yang telah disediakan. Sehubungan dengan itu, tidak kesemua anggota jemaat dapat menghadiri ibadah di gereja, khususnya bagi mereka yang berumur di bawah 12 tahun, 70 tahun ke atas, dan mereka yang bergejala penyakit atau berpenyakit kronik. Saudara, dimanapun Anda berada pada saat ini, Tuhan tetap ada di sana bersama saudara. Oleh itu, teruskanlah persekutuan Anda bersama Tuhan, walaupun hanya melakukannya secara pribadi dan mendengar perkongsian audio ini. Kiranya diberkati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini tema perkongsian yang telah disiapkan adalah iman jalan masuk kepada Allah. Pembacaan Alkitab diambil dari Habakuk bab yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, "Aku akan naik ke menara pengawal, lalu menunggu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku dan apa jawabannya bagi sungutanku. Tuhan menjawab aku, tulislah dengan jelas apa yang kunyatakan kepadamu, supaya dapat dibaca dengan mudah. Tulislah semuanya pada batu tulis daripada tanah liat. Tulislah perkabaran itu karena belum sampai masanya untuk berlaku. Tetapi masa itu akan segera tiba, dan apa yang aku nyatakan kepadamu ini akan berlaku. Walaupun nampaknya masa itu lambat datang, tetapi tunggu saja. Hal itu pasti berlaku dan tidak akan ditangguhkan. Inilah perkabaran itu. Orang yang melakukan kejahatan akan binasa, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup karena mereka setia kepada Allah." Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami rindu bersekutu denganmu dan mendengar sabdamu. Berbicaralah dan kami siap untuk mendengar. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menanti jawaban Tuhan dalam pergumulan iman sesungguhnya mendatangkan kegelisahan. Masihkah kita mampu bertahan dalam iman dan pengharapan sementara berada dalam situasi pergumulan iman yang berat? Saudara, Habakuk menunggu jawaban Tuhan dari menara pengawal. Pentingnya menunggu ditekankan dalam teks ini. Nabi merasa wajib menemukan jawaban untuk masalah yang mengganggunya, dan Allah menjawab pertanyaan-pertanyaan Habakuk dengan memberikan penglihatan kepadanya. Saudara, Allah meminta Habakuk menuliskan penglihatan itu dan menulisnya di atas batu tulis, supaya orang-orang yang berjalan di sekitar dapat membacanya. Jawaban Tuhan sangat jelas sehingga dapat ditulis dan dapat dibaca dengan mudah. Penglihatan yang Allah nyatakan tidak langsung berlaku, tetapi memerlukan masa penggenapan. Habakuk diingatkan agar dia menyadari bahwa masa Tuhan berbeza dengan masa manusia. Jadi, tidaklah benar apabila Habakuk memaksa Allah untuk segera menjawab dan bertindak menurut keinginannya sendiri. Tuhan mahu Habakuk memahami bahwa Allah akan bertindak apabila masanya tiba, walaupun apa yang mau dilakukannya belum dapat dimengerti. Oleh karena itu, ayat 3 menunjukkan pentingnya menunggu dengan sabar, karena pada akhirnya
kebaikan Tuhan akan menjadi kenyataan. Saudara, kita dipanggil untuk hidup berdasarkan iman, yaitu menanti dengan sabar dan merespon dengan penuh percaya ketika Allah bertindak. Ayat 4 mengatakan, orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup karena mereka setia kepada Allah. Kehidupan iman tidak lepas dari situasi yang genting, di mana kita dipanggil untuk menanti dengan iman, yaitu di antara pertanyaan dan jawaban sebagai bahagian dari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena hidup beriman bukanlah kehidupan yang instan atau segera. Saudara, adakah jawaban Tuhan sekarang ini sedang saudara nantikan? Jangan tenggelam dalam keresahan dan kegelisahan, karena Allah sedang bekerja. Pekerjaan Allah penuh misteri. Yang dapat kita lakukan adalah menyerahkan hidup kepadanya di tengah ketidakmengertian kita. Itulah iman. Kita tidak memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, karena kita hidup di bawah kekuasaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap keluarga mempunyai pergumulan, masalah dan cabaran iman yang berbeza. Ada banyak masalah keluarga yang didoakan, namun tidak semuanya segera dijawab Tuhan menurut keinginan kita. Kadang-kadang kita kurang sabar menanti jawaban Tuhan. Adakah saat ini saudara sedang menanti jawaban Tuhan? Jangan putus asa, teruskanlah berdoa, beriman dan berharap. Tekun berdoa di dalam iman dan pengharapan menyebabkan kehidupan kita semakin kuat. Iman yang teruji kualitinya adalah iman yang melalui proses perjuangan untuk terus percaya kepada Tuhan, walaupun berada dalam penantian yang panjang akan tindakan kebaikan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah penantian panjang Simeon dan Hana dalam Lukas bab yang kedua ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-38 untuk menanti jawaban Tuhan. Dengan penuh kesabaran, mereka tetap bertekun dalam iman dan pengharapan. Mereka tidak kecewa karena Tuhan tidak segera menjawab. Bahkan penantian mereka terus dilakukan sampai ke usia lanjut. Inilah hidup beriman, tetap percaya walaupun belum melihat. Saudara, lanjutkanlah perjalanan hidup beriman dengan setia menanti jawaban Tuhan. Karena iman adalah jalan masuk kepada Allah. Kiranya perkongsian ini menjadi berkat untuk saudara semua. Bagi insan yang bergelar Bapa, saya ucapkan selamat menyambut Hari Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ini kami Tuhan, menyerahkan hidup kami kepadamu. Ajari kami supaya tetap bertekun dalam iman dan pengharapan kami kepadamu dalam apapun situasi. Di dalam namamu kami berdoa. Amin.